Pada kemana biasanya penuh? Untuk kita kebaikan. Mengendaki untuk kita keselamatan. Menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang gagah, menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insyaallah dengan apa yang kita lakukan ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Insyaallah. Mau dipuji apa mau dicaci sama Allah? Waduh Ustaz, jangan ya. Inginnya kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dipuji oleh Allah, ada sebuah ayat yang saya yakin semuanya hafal ayat ini. Karena di antara yang sering kita baca dalam juz amma. Tadi saya dengar Masya Allah ya, ada tahsin juga di sini ya. Luar biasa, Alhamdulillah. Sudah sampai juz berapa Bu? Juz melon apa juz? Allahu Akbar ya. Naam. Yang pasti jangan lebih dari 30 juz ya. Bahaya itu. Maka subhanallah, luar biasa. Al-Quran yang memang diturunkan oleh memberikan kabar gembira. Siapa yang mau gembira, mau bersuka cita, mau senyum, hendaknya bersama Al-Quran. Maka Allah katakan, insyaallah yang ada di sini mendapatkan kabar gembira itu. Dalam surat Al-Bayyinah di akhir. Surat apa Bu? Al-Bayyinah. Apa awal surat Al-Bayyinah itu Bu? Lam yakunil ladzina kafaru dan seterusnya. Apa Allah katakan di akhir surat tersebut? Surat yang menjelaskan tentang perkara agama yang gagah, kata dzalika dinul qayyimah. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman,
wa amilus salihat, dan senantiasa beramal saleh. Allahu Akbar. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang dicap beriman oleh Allah. Insya Allah. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Yang senantiasa berada di atas amal saleh. Masya Allah. Senantiasa beramal. Bu, andai kata kehadiran kita ke sini, ya, kita jadikan sebagai bukti bahwasanya kita beriman, insya Allah cukup. Karena di antara ciri yang beriman apa? Masya Allah, mencintai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi subuh sholat kan? Alhamdulillah, ya. Bahkan kayaknya ini muka-muka tahajud semua nih. Minimal muka salat witir, ya. Ya. Atau muka kebluk. Kebluk. Naum, ya. Naam. InsyaAllah kita pun di atas kekuatan amal saleh. InsyaAllah. Maka kata Allah, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah manusia, makhluk terbaik. Lihat di sini Allah sifatnya apa? Khairul bariyah, makhluk atau manusia terbaik. Begitulah stempel Allah, gelar Allah untuk mereka. Apa namanya? Khairul bariyah. Selesai. Kalau gelarnya khairul bariyah, lanjutnya apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Allahu Akbar. Ya Allah, semoga kita termasuk ayat ini. Maka balasan mereka di sisi Allah surga Aden nanti. Siap ibu-ibu masuk surga? Nah. Ya Allah ya Rabb, jangan sampai deh cium bau neraka, baunya aja enggak, tapi yakin saya insya Allah yang ada di sini calon-calon wanita penduduk surga. Ketemu Rasulullah SAW, mau ketemu suaminya enggak, Bu? Ah, Rasul aja lah Ustaz. Baik. Naam. Tajri min tahti al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Allahu Akbar. Allah pun ridha kepada mereka. Alhamdulillah. Bu, jadikan ayat ini cita-cita ibu-ibu. Catat ayat ini, penting. Diulang-ulang nanti. Anda the best, khairul bariyah, dan Anda pun dijanjikan surga Aden. Allahu Akbar. Dan Anda pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Tapi ada syaratnya di akhir ayat. Ya. Syaratnya di akhir ayat. Apa kata Allah? Dalika. Apa dalika bahasa Indonesianya? Iku. Dalika. Itu semua yang tadi disebutkan keutamanya, menjadi the best, khairul bariyah, menjadi penduduk jannatu adn, menjadi radhiyallahu an. Syaratnya dzalika itu liman khasyiya rabbah, bagi yang takut kepada Allah, bagi yang di hatinya ada rasa takut kepada Allah, rasa sieun, ya. Tahu sieun enggak ibu-ibu? Ya. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hidupnya tidak bablas. Hidupnya memikir rem. Karena memiliki rasa takut kepada Allah, dia tahu gagahnya Allah, hebatnya Allah. Sebagaimana gagah kekuasaannya juga gagah azabnya. Bencana yang dia bisa turunkan kun fayakun. Azab di akhirat yang dahsyat. Maka dia takut. Marah. Allah tidak ridha. Allah menghalangi dia masuk surga, takut dia. Dzalika liman khasyya rabbah. Nah, ma'asal muslimin, bagaimana Anda bisa takut? Bagaimana Anda menjadi hamba Allah yang takut? Nah, ini pertanyaannya. Maka itulah kehadiran kita ke sini.
Kehadiran kita ke sini duduk di majelis ilmu dalam rangka memupuk rasa takut kepada Allah. Coba, mohon maaf nih, dari tahun berapa ibu ngaji, Bu? Dulu you can see apa can you see dulu? Hah? Dulu gimana, Bu? Ya Allah. Ya. Ya mungkin ceritanya siapa Umar, dulu juga penjahat tuh Umar. Siapa peminum khamar terhebat? Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Mereka adalah orang-orang buruk dulu. Siapa yang mengalahkan Nabi di perang Uhud? Khalid bin Walid. Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy radhiyallahu an ketika perang Uhud. Ya kan? Siapa yang memprovokasi terjadinya perang Badar dan Uhud? Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiyallahu an. Ya. Siapa yang menjadi panji perang di perang Uhud? Ikrimah anaknya Abu Jahal radhiyallahu an. Dulunya orang-orang belekok semua itu. Dulunya orang jahat semua itu. Tapi ketika subhanallah cahaya ilmu. Ya. Ketika cahaya ilmu memancar ke tengah mereka, berubah total menjadi radhiyallahu anhum wa radu'an. Kan tadi ayatnya tadi. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Maka ibu-ibu baca surat Fatir ayat 28. Ya. Baca surat Fatir ayat 28. Allah akan jawab itu. Siapa kelompok manusia yang paling takut kepada Allah? Siapa, Bu? Allah katakan di ujung ayatnya, Allah katakan innama yakhshallaha, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah min ibadihi, dari kelompok-kelompok hambanya, al-ulama, orang yang berilmu. Tuh, nggak mungkin takut kalau punya ilmu, nggak punya ilmu. Karena ilmu itu diantara fungsinya furqan. Tahu furqan? Pembeda. Yang bisa membedakan antara hak dan batil. Tauhid dan syirik. Sunnah dan bid'ah. Taat atau maksiat. Boleh atau tidak boleh. Halal atau haram. Dulu sih bablas saja. Ya, yang penting perut kenyang, ATM penuh kan gitu. Bisnis apapun dilabrak sudah. Ya, enggak pernah kenal ini mahram, ini bukan mahram. Ya, ini aurat atau bukan aurat, enggak pernah kenal itu dulu. Dulu gimana? Sekarang dengar kajian, dulu mungkin goyang dompet yang dengerin. Kan gitu, proses hidup dulu. Kenapa dulu? Karena mungkin tadi cahaya ilmu belum terpancar pada Anda. Saya tutup mukadimah ini dengan ayat kedua surat Al-Jumu'ah. Agar ibu-ibu, ya teman-teman semuanya, senantiasa semangat nuntut ilmu, apapun status Anda. Ya. Maka kata Allah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus ke tengah orang-orang ummi, orang-orang jahil, seorang rasul dari bangsa mereka, dari kaum mereka. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain tuh rasul diutus? Yatslu alaihim ayatihi, dalam rangka membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Dengan apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dengan diajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Dita'limkan, ta'lim, ngaji. Diajikan kepada mereka Al-Kitaba ay Al-Quran, wal hikmah ay as-sunnah. Gimana dulunya? Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, padahal dulunya mereka itu sesat banget. Dulunya itu mereka apa? Sesat banget. Maka ketika ditaklimkan, diajarkan, berubah total statusnya menjadi radhiyallahu anhum wa radwan.
Maka ibu-ibu, Allahu Akbar. Inilah yang harus menjadi progres kita. Mau kemana sih? Hah? Ya, semuanya mati. Ini mati nggak nih maksudnya? Mati semuanya. Yang cantik mati, yang ganteng mati, yang kaya mati, yang penguasa mati, rakyat mati. Bahkan proses hidup itu mau tidak mau. Sebelum mati ngapain? Tuwek dulu, bener gak? Ya kan? Udah ada mulai tuwek kan? Ya. Nah, terus begitulah fase kehidupan. Kita diciptakan dalam keadaan lemah. Setelah lemah, kata Nabi, kata Allah, kuat. Setelah kuat apa? Lemah lagi. Setelah lemah, summa amatahu fa'akbarah. Lalu dimatikan, lalu dikubur. Hari ini perjuangannya. Untuk hari esok yang tidak lagi ada amal. Hari ini nyelengannya. Besok kita yaitu Masya Allah menikmati hasil. Al-yawma amalun. Begitu kata Ali. Wa ghadan hisabun. Hari ini kita berbuat, beretos, bekerja, beribadah, beramal. Besok perhitungannya dengan Allah. Jangan kajian seperti ini yang besar. Di sisi Allah. Sebiji darah Allah akan perhitungkan dari amal kita. Kalau itu kebaikan akan kita lihat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau itu kebaikan akan dilihat. Syarran, bila itu keburukan Allah akan lihat. Tidak ada yang luput dan tidak pernah Allah lupa dengan amal kita. Ya, oleh karena itu semoga insya Allah jalan kita menuju ke tempat ini jalan yang insya Allah menghantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Karena tadi syaratnya menjadi khairul bariyah, syaratnya mendapatkan surga Aden, syaratnya untuk dapat ridha Allah, dzalika liman khasyya rabbah. Bagi yang punya rasa takut, dan rasa takut itu muncul ketika kita berilmu. Kita ngaji cukup ya? Hah? Lanjut? Gantian sih. Barakallahu fikum. Kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berkah ini, ya tema kita agak serem sedikit, ya. Tapi nggak apa-apa lah, biar serem ya. Dengan serem itu jadi takut gitu ya. Kita dulu ada film vampir serem nggak serem? Ya. Naam, yaitu apa temanya ya? Allahu Akbar, musibah ini. Ya, ciri hati yang mati. Allahul musta'an. Jangan-jangan kita hatinya mati ini. Astaghfirullahaladzim. Enggak Ustaz. Dari tadi udah ngeluh saja ya muqallibal. Dari tadi ngeluh saja ya. Baik. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Naam, kita akan bahas ya sedikit ya terkait dengan anggota badan yang menjadi barometer Anda bahagia atau tidak. Ya. Anggota badan yang menjadi barometer jujur apa tidak senyum Anda. Cek orang Sunda mah aya senyum koneng cenah. Dikejar KPK senyum padahal bohong dia. Ya, senyum tidak jujur gitu. Anggota badan yang menjadi juga barometer Anda selamat atau tidak di akhirat. Mana Bu? Tangan, kaki, kepala, mana Bu? Di sini. Sakitnya tuh, nah suka nyanyi berarti itu. Nah, Allahu Akbar. Nah, ini nih, Allahul Musta'an. Anggota badan terkecil atau kecil. Tapi subhanallah, kata Nabi, inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad setiap hamba ada segumpal daging. Atau satu anggota yang kecil. Apabila bagus, maka bagus seluruh jasadnya. Sebaliknya apabila jelek buruk, maka buruk seluruh jasad. Perbuatannya, amalnya, kehidupannya, ya, dan berlanjut dengan subhanallah kesengsaraan negeri akhirat yang abadi. Apa itu? Ala wahyal qalbu, yaitu kalbu, hati. Jiwa kita, hati kita. Allahul musta'an. Ada yang lagi galau? Ajung tangan.
Enggak usah cium tangan, ketahuan nanti. Hah? Ada yang lagi gundah, cemas, takut. Padahal tadi sarapan uduk masih ada. Nanti siang masih beli bisa nasi padang ya. Enak. Gitu. Padahal rumah masih ada. Tapi luar biasa ini kok. Kalau ada belati bisa masuk ke sini nih. Saking galaunya. Ya. Saking itu cemasnya, gundah gulana. Berarti ada apa di hati Anda? Berarti dicabut dari Anda sesuatu yang Anda sebetulnya cita-citakan di dunia. Apa itu? Sa'adah, bahagia. Bahagia. Ya. Karena kebahagiaan yang hakiki sering kita dengar. Bukan kebahagiaan ala Qarun yang akhirnya ambles. Bukan kebahagiaan ala Fir'aun yang akhirnya ditenggelamkan. Bukan juga kebahagiaan ala kaum Lut yang dengan bebas mengumbar syahwatnya, LGBT dan sebagainya, akhirnya dibalikkan oleh Allah. Betapa banyak ya orang yang salah dalam menyikapi makna kebahagiaan yang hakiki. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kalau gitu bahagia itu apa Ustaz? Para ulama mengatakan, ibu-ibu, kalau ibu bercita-cita bahagia, yuk kita telah arti bahagia. Apa arti bahagia? Kata ulama, as-sa'adatu tuma'ninatun nafsi wansyirahus sadr. Bahagia itu tenangnya jiwa, lapangnya dada. Itu bahagia. Sekali lagi apa bahagia, Bu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, damai, slow man. Ya? Wajah ceria, ya kan? Senyumnya semerbak. Ya? Padahal subhanallah suami lagi sakit. Padahal mungkin rezeki tidak luas-luas saja tuh. Tapi masya Allah, tenang, damai. Ya? Tidak kacau beliau. Tidak kacau balau. Tidak cemas, tidak gundah. Ya? Saya sering bilang subhanallah, di sebelah sana ada yang naruh kepala langsung pelor, nempel molor. Padahal bantalnya mungkin cuma, ya Allah, bantal ya kapuk yang sudah lapuk deh. Tapi yang di sebelah sini, masya Allah, kamarnya luar biasa, kelepak-lipek. Nah, kasurnya empuk, AC-nya dingin. Ya, minum bel tidur 10, alhamdulillah nggak bangun-bangun. Mati dia. Hasbunallah, ya. Karena di sini ada yang dikurangi, ada yang terkurangi di sini. Yaitu kegundahan hati, ketenangan jiwa yang dicabut oleh Allah. Ketahuilah Pak Bu, wallahi sengsara. Walaupun mungkin harta berlimpah. Jangan kira yang kemarin menang dalam kancah apa. Ya, luar biasa. Ya, hidupnya bisa tidur, jangan kira. Naik turun mobil mewah lalu dia, jangan kira. Ya, terkadang mungkin kita yang ya kehidupannya sederhana, tapi makannya di rumah makan sederhana. Sambil senyum, agak mahal juga sederhana ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Bu, nenek kita dulu anaknya 11, Bu. 12. Luar biasa, padahal cuma nyangkul di sawah. Ternyata dia nyangkul di sawah kuat, di rumah pun kuat nyangkul tuh. Ya Allah, luar biasa. Ya, apa sih, berapa sih harta mereka? Tidak seberapa. Saya punya kakek anaknya 11, ya Allah, tiap hari berangkatnya tapi dia sudah bangun dari jam 3 malam. Jam 3 malam sudah sujud kepada Allah. Allahu Akbar. Terkadang ya, pagi itu cuma makan apa? Cuma ada nasi plus garam saja.
Tapi begitu indah kehidupannya. Begitu terlihat senyum, nggak pernah ngeluh. Subhanallah. Anak 11 coba. Kita makannya burger, anak 2 aja pusing. Kita perusahaan luar biasa, yang ada stres saja gitu. Berarti ada sesuatu yang dicabut dari Anda. Ya, maka kaum muslimin rahimakumullah, itulah seperti pertama yang harus kita terjemahkan makna sa'adah, bahagia. Jadi bahagianya tuh di sini. Sebagaimana sakitnya pun di sini. Kan gitu. Taib. Apalagi subhanallah. Saya ingin tanya, yang masuk surga itu yang ganteng apa yang cantik? Ayo. Allahu Akbar. Berarti yang jelek yang masuk surga kayak kita nih. Yang masuk surga itu siapa? Penguasa atau rakyat? Yang masuk surga yang maco apa yang kuring, kurus kering? Bukan itu kriterianya. Karena bukan itu penilaian Allah pada seorang hamba. Nabi mengatakan la yangdurullah, Allah tidak menilai seseorang, tidak dilihat oleh Allah apanya? Naam, ila suwarihi, kepada parasnya, wa ila jasadi, macok badannya, ya wa ila amwalihi, juga tidak nilai hartanya, walakin yangduru ila qulubihim, yang ditilai apa nih? Hatinya. Yang ditilai hatinya. Baru setelah itu amalnya. Masya Allah ya. Sementara kita ini nggak bisa nilai hati orang nih ya. Nggak bisa kan? Itu hal yang di luar nalar kita. Tapi ingat, wa ya'lamu fis sudur. Allah Maha tahu apa yang tentang hati Anda. Oke? Dan tentunya subhanallah tadi, kita pun akan kembali kepada Allah. Siapa yang selamat ketika kembali? Saya sering sampaikan ayat di akhir surat Al-Fajr. Ketika kita menjelang kembali, kalau kita ingin selamat, yang dipanggil harus apanya? Harus hatinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh. Bukan ya ayyuhal ghani, ya ayyuhal kaya, ya ayyuhal cakep, ya ayyuhal ganteng. Enggak. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, yang damai, yang slow. Ya Allah, semoga kita dipanggil dalam keadaan itu, ibu-ibu. Santai, senyum. Bertemu Allah senang apa takut? Harusnya senang ya. Nah, tapi siapa tentunya yang akan senang bertemu Allah? Yang sudah memiliki persiapan yang hebat, hati yang bersih. Monggo kata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Monggo mulih. Keharibaan Rabbmu dalam keadaan kau ridho dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Monggo manjing, silakan masuk ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jan. Oh, selesai. Masuklah ke dalam surga. Naam. Sehingga ibu-ibu, itu proses nanti di akhirat. Kan kita ini pasti mengalami fase akhirat tuh ya. Kiamat pasti enggak, Bu? Pasti. Hari kebangkitan pasti enggak? Ya Allah, dikumpulkan di padang mahsyar pasti tidak? La ilallah, catatan buku akan diberikan tidak? Itu amalan akan ditimbang tidak? La ilallah semuanya. Yang enggak percaya ya keluar sekarang, kafir dia. Maka di hari itu kata Allah, lihat dalam surat sedikit satu lagi, Asy-Syu'ara ayat 87. Ya, di antara doanya para nabi, wala tukhzuni yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau jadikan aku orang yang bersedih nanti di hari kebangkitan. Ya Allah, jangan kau jadikan aku orang yang bersedih di hari kebangkitan nanti. Jadilah aku orang yang senang. Wajahnya ceri, ya, berbingar-bingar di hari kiamat. Ya, hari kebangkitan. Hari apa itu? Kata beliau, kalau Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak lagi manfaat harta dan anak-anak.
Enggak lagi manfaat, Bu. La yanfa', enggak manfaat lagi. Apa yang kita banggakan dari banyak harta, banyak anak, illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Tuh. Di akhirat pun yang menyelamatkan kita keadaan hati kita. Maka kaum muslimin, Allahu Akbar. Oleh karena itu yang suka didiagnosa apa? Cek gula darah apa cek asam urat? Ya? Iya. Nggak apa-apa. Ya, cek gula darah, asam urat, apalagi Bu, dan seterusnya ya. Naam. Tetapi yang tidak kalah penting, cek hati Anda, bersih apa tidak, sakit atau tidak. Bahkan na'udzubillah, kalau sampai hati Anda mati, ya, hati Anda mati, bal taba'allahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka. Yang pasti Ibu, alhamdulillah, kita insya Allah yang ada di sini hatinya masih ada kehidupannya. Yang pasti mati itu siapa Ustadz? Yang pasti mati itu orang kafir. Itu pasti mati. Iya? Orang mati, Bu, gimana Bu? Ditonjok aja, diam aja dia. Betul nggak Bu? Orang mati ditonjok, nggak akan mau dengar nasihat, nggak akan dengar ya apa-apa. Karena sudah mati. Namun insya Allah orang beriman ada kehidupan, tapi terkadang kehidupan hatinya dirundung dengan rasa sakit, ada penyakitnya. Bahkan terkadang penyakitnya kronis mendekati mati. Tapi penyakit yang dimaksud bukan penyakit jasad. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Aduh, masalah juga nih. Di hati mereka ada penyakit dan terus Allah tambahkan penyakitnya. Akhirnya walahum adzabun alim. Karena saking besarnya penyakit di hatinya, Allah adabkan kepada mereka adab yang pedih. Sakit dada, sakit badan sih tinggal bawa kemana Bu? Di sini dekat ke rumah sakit. Kalau kita bawa ke rumah sakit, insya Allah tuh masalahnya di sini nih, sakitnya tuh di sini. Hasbunallah. Ya, semoga yang ada di sini semuanya hatinya tenang, damai, tumaknina. Sekali lagi coba yang galau acung tangan, jangan ya, nanti ketahuan. Alhamdulillah. Ya, taib. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita akan menyebutkan ciri penyakit itu, ya, hati seseorang itu mati atau kronis. Kalaupun tidak mati total, ada penyakit di hatinya. Yang dengan itu dia akan, na'udzubillah, binasa dunia akhirat. Dicabut darinya ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Maka saya akan membawakan perkataan Al-Imam, yaitu Ibn Abdul. Siapa namanya Bu? Dia hidup tahun 700. Al-Imam Ibn Abdul Bar. Subhanallah, ini hidup dulu di Andalus Bu. Beliau dari Andalus. Tahu Andalus? Spanyol. Allah ya. Negara yang pernah 800 tahun jaya menjadi keemasan Islam di Eropa, yang sekarang na'udzubillah sudah dipegang oleh orang kafir. Ya, ada yang pernah ke Andalus di sini? Belum? Ya, alhamdulillah. Yang pernah walaupun tidak wajib ya. Untuk menelaah saja, melihat bagaimana ya Islam dulu pernah jaya di sana. Oke. Para umat sekalian, Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'ul Ilmi wal Bayan, beliau punya kitab namanya besar, Jami'ul Ilmi wal Bayan. Salah satu yang kita akan kutip dari apa yang dikatakan beliau, yaitu
asratu asya'in, 10 ciri. Ya, 10 ciri yang menandakan hati seseorang kronis bahkan mati. Adanya pada orang kafir ini jelas. Yang non muslim, yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi adanya dalam seorang muslim mungkin. Masalahnya kalau ada pada seorang muslim, pertama dia berarti menyerupai orang kafir. Yang kedua, subhanallah, dia rugi di atas keislamannya sehingga dia tidak mendapatkan kebahagiaan mutlak. Sejatinya, Bu, Pak, Ibu, seorang muslim itu harus sesuai dengan namanya, muslim. Muslim itu apa artinya? Orang yang selamat. Muslim, assalamualaikum, assalam. Al-Islamu dinus salamah. Islam ada agama keselamatan. Sehingga kita pemeluknya disebut apa? Muslim, orang yang selamat. Tapi sayang, ya, terkadang Islamnya cuma di atas nama, di KTP-nya saja tuh. Tapi tidak nampak Islam yang sempurna pada dirinya. Makanya Bu, jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau anda di atas nikmat Islam Anda, jangan tanggung-tanggung. Kata Allah, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam dengan sempurna. Jangan tanggung-tanggung. Ada Islam, ada kafir, non-muslim. Maka jangan mengikuti gaya mereka. Ya, ikutilah gaya Islam, berbanggalah dengan Islam. Tentunya setelah kita pelajari Islam dengan sempurna. Alhamdulillah. Ya. Sehingga Allah pun berwasiat, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati kalian, ya, kata Allah, kecuali dalam keadaan kalian muslim. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku kepada orang yang saleh. Baik. Sekali lagi Bu, beliau menyebutkan 10 ciri orang yang dikategorikan mati atau kronis hatinya. Saya bacakan dulu, ditulis Bu. Nanti sisanya kita syarahkan. Al-awwal, yang pertama. Kata beliau, ya, annakum arabtumullah falam tuaddu haqqah. 1. Kalian itu mengenal Allah. Annakum arabtumullah. Kalian sebetulnya mengenal Allah, tahu Allah. Falam tuaddu haqqahu, namun tidak memenuhi hak-hak Allah. Namun hak-hak Allah tidak dipenuhi. Tahu ada Allah, ya, yang menciptakan seterusnya, tapi kalian tidak penuhi haknya. Ada hak-hak Allah yang tidak kita penuhi. Yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah. Kalian mengaku bahwasanya kalian cinta Rasul. Kalian mengaku bahwasanya kalian apa? Cinta Rasul. Nah, kalau kita tanya semua Muslim, apalagi kita, cinta Nabi tidak? Oh, cinta. Ya. Summa taraktum sunnatah, tapi kalian tinggalkan tuntunannya. Summa taraktum sunnatah. Kemudian kalian tinggalkan sunnahnya, tuntunannya, ajarannya. Ya. Ngaku cinta Nabi tapi tidak mengikuti, tidak menjadikan Nabi sebagai tauladannya dalam kehidupan. Yang ketiga, qara'tumul Quran. Kalian pun membaca Al-Quran. Masya Allah, baca Al-Quran. Ya. Qara'tumul Quran, kalian membaca Quran, falam ta'malu bihi, tapi kalian tidak mengamalkannya. Quran hanya sebagai ya bacaan biasa saja, nggak ada bedanya dengan komik gitu loh. Ya, Quran hanya sebatas itu, bahkan sebagian hiasan dinding saja. Tapi kalian tidak mengamalkan isi kandungannya. Kalian baca Quran, tapi kalian tidak mengamalkannya. Bahkan mohon maaf ya, mungkin sedikit atau sebagian kaum muslimin yang mungkin tidak paham Al-Quran. Ya,
Yang keempat, akaltum nikmat Allah. Kalian senantiasa memakan, mengkonsumsi nikmat-nikmat Allah. Ya, kita senantiasa, masya Allah, setiap hari, setiap saat nikmat Allah bertubi-tubi. Yang kita makan, yang kita rasakan, yang kita pakai, bla bla dan seterusnya. Tapi walam tu'addu syukraha. Tapi kalian tidak mensyukurinya. Tapi kalian tidak mensyukur. Tidak ada rasa syukur kepada sang pemberinya. Sang pemberi nikmat kepadanya. Yang keberapa? Yang kelima, kultum inna syaitana aduwakum. Kalian katakan bahwa syaitan musuh kalian. Kalian katakan bahwasanya syaitan musuh kalian. Wa wafaqtumu, tapi kenapa kalian ikuti langkahnya? Sudah tahu syaitan musuh kita, ya, sudah tahu kalian syaitan musuh kalian, tapi malah kalian ngikuti langkahnya. Ya, membeok di belakang syaitan. Yang keenam, kultum innal jannata haq. Kalian katakan bahwasanya surga itu hak, ada, benar. Ada surga yang Allah siapkan. Kalian katakan bahwasanya surga itu hak, itu ada, itu benar, pasti. Falam ta'malu biha. Tapi kenapa tidak beramal untuk menggapai surga? Kenapa tidak beramal menggapai surga? Tidak semangat, Pak. Ibu-ibu, tidak berlomba. Allahu Akbar. Untuk menggapai surga yang kenikmatannya tidak terbayangkan. Padahal kita yakini itu pas. Bahkan terkadang kita lebih ridho dengan dunia, lebih sibuk, ya, lebih semangat dengan dunia. Yang ketujuh, sebaliknya, kultum inna nara haq. Kalian katakan bahwasanya neraka itu benar. Maksudnya ada, pasti ada neraka. Allahu Akbar. Tempat diazabnya hamba-hamba manusia. Ya, adab yang sangat dahsyat, subhanallah. Siapa yang kuat dengan neraka dunia? Bagaimana neraka akhirat yang 70 kali lipat panasnya, kata Allah. Tapi walam tahrabu minha. Tapi kalian tidak mau lari dari neraka. Malah ngedeketin. Malah bermain-main dengan ya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalian malah tidak berlari, tidak menghindar, tidak menjaga diri dari api neraka. Kemudian yang ke-8, yang as-samin, kultum innal mauta haq. Kalian katakan bahwasanya kematian itu benar, pasti. Tidak mungkin kita menghindar. Cepat ataupun tinggal nunggu apa nih Bu kematian? Nunggu tahun. Tahun berapa kira-kira? Subhanallah. Ya. Kita yakin bahwasanya kematian hak, falam tasta'iddu lahu, tapi kalian tidak pernah bersiap-siap. Hatinya kotor, hatinya hitam. Hak kematian, ya Allah, kemarin sore mungkin ada orang sekitar kita mati, betul? Subhanallah, tapi ya, kita merasa santai saja kita, aku masih hidup kok, ya. Naam. Yang keberapa? Naam. Intabahtum minan naum. Yang ke-9. Kalian masih tergugah dari tidur kalian di hari ini. Kata beliau, kalian masih mendapatkan nikmat panjang umur, tergugah dari tidur kalian, wastaghaltum bi uyubin nas. Namun sibuknya terus dengan aib-aib saudara kalian. Wa taraktum uyubakum, dan meninggalkan aib-aib kalian diri, aib kalian sendiri. Maksudnya hidupnya sibuk dengan aib orang lain. Sejatinya dia harus muhasabah, menyibukkan dengan aib siapa? Aib diri sendiri. Allahu Akbar. Karena nanti dari kiamat pun apa bukan coklat Bu, ya, masing-masing. Ya. Naam, terakhir, dafatum mautakum. Kalian ikut menguburkan orang yang wafat di tengah kalian. Masya Allah, ya. Kita bahkan ikut mungkin memandikan, menyolatkan.
ikut mengantar ke kuburannya, masukin ke liang lahat. Bahkan sering kita lewat kuburan, bongkahan-bongkahan kuburan itu, walam ta'tabiru bihim, tapi kita tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil ibrah. Allahul musta'an. Kira-kira ibu-ibu dari 10 ini ada berapa ibu-ibu? Dari 10 ini yang dikabarkan beliau, kira-kira berapa yang ada di kita ini? Semuanya Ustaz. Allah, kronis berarti ini. Astagfirullah. Enggaklah, insya Allah enggak. Ya, oleh karena itu kita bersihkan di penyakit kita nih. Ya, kita bersihkan di klinik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, klinik Allah dan Rasulnya. Baik, Masyaallah muslimin, itulah 10. Ya, kalian mengenal itu membaca Quran, tapi kok amalannya membedakan, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak diamalkan. Kalian mengetahui nikmat Allah, memakan, mengkonsumsi nikmat Allah, tapi mana syukurnya? Kok nggak pernah bersyukur? Ya, kalian bilang setan musuh, malah ikut setan. Ya, bahkan manggil-manggil ya jin tomang, ya jin ibrit. Na'udzubillah. Malah ikut setan. Ya. Lalu kata Allah, kalian tahu surga, tapi kenapa tidak berlomba untuk mendapatkannya? Kalian tahu ada neraka yang disiapkan oleh Allah yang begitu dahsyat, tapi kenapa tidak berlari dari neraka? Masa slow man aja. Malah dia mendekati batasan-batasan Allah dalam neraka. Ya. Subhanallah, kalian tahu kematian itu datang, tapi kapan persiapannya? Kok nggak pernah siap-siap? Padahal dia datangnya tiba. Subhanallah, kapan Bu? Kapan? Ya kapan-kapan lah. Mau tidak? Mau tidak mau. Kapan-kapan, mau tidak? Allahul musta'an. Kemudian tadi, ya kalian subhanallah dikasih panjang umur, bukan muhasabah, malah ya suka menggunjing, menguak aib orang lain. Gak usah sibuk sama orang lain. Sibuklah dengan aib kita sendiri. Muhasabah pribadi masing-masing. Terkadang ya Allah ya, apa Bu katanya? Belek di matanya nggak kelihatan ya? Tai lalat di orang kelihatan. Tai. Kemudian subhanallah, kalian ikut mengikuti pengurusan jenazah, tapi kalian tidak mengambil ibrah. Naam, kaum muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Sekali lagi, sudah diagnosa sudah? Ada berapa kira-kira? Ada sisa, cuma adanya masing-masing 5%. Waduh. Ingat sit mati, ingat gitu ya. Cuma aduh ya, masih terbuai dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Baik. Kita terjemahkan satu persatu. Yang pertama, Allahu akbar, alhamdulillah. Berarti ini Bu, ini berarti sifat-sifat ini beliau menasihati kita, bukan orang kafir. Kalau orang kafir sudah, bukan judul kita memang. Makanya Bu, punten ya, jangan pernah silau dengan orang kafir ya. Yang di sini yang paling bangunan tinggi muslim apa kafir nih? Jakarta di BSD. Ya, yang kaya-kaya itu siapa itu? Allah ya. Orang-orang yang mereka tidak pernah sujud kepada Allah. Enggak boleh, enggak usah silau. Ya, karena itulah aji mumpung Allah, kasihan. Kalau di dunia enggak dikasih, kasihan. Iya. Karena di akhirat sama sekali mustahil. Ya, mereka mendapatkan nikmat seujung kuku pun tidak akan pernah. Wallah. Kan ayat yang tadi innalladzina amanu, ayat sebelumnya apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari. Wong-wong kafir baik ahli kitab, Yahudi, Nasrani, wal musyrikin dan orang musyrik, nyembah berhala, nyembah patung, nyembah api, nyembah matahari, bintang, ya dan seterusnya, musyrik. Fi nari jahannam. Khalidina fiha. Kekal. Ya,
Khali ulaika hum syarrul bariyah. Kalau kita khairul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk di alam semesta ini. Makanya kata Allah dalam banyak ayat, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Orang yang kafir lalu dia mati di atas kekafirannya. Ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka mereka berhak mendapatkan laknat Allah, seluruh malaikat dan seluruh manusia. Ya, gitu. Mereka nikmatnya disegerakan, karunia cina. Ya, apa itu? Kasihan, nggak akan nyicipi. Sementara ibu, awas jangan bodoh juga matematiknya. Sering kita dengar bahwasanya Allah menciptakan rahmat 100 kan gitu. Allah ciptakan tuh 100 rahmat, Bu. Baru diturunkan ke dunia hanya 1. Ya Allah, ini semua yang gagah megah itu juara 1, Bu. Apa yang Anda banggakan dengan yang 1 ini? Sementara jatahnya memang bukan untuk Anda yang beriman. Jatahnya memang untuk orang kafir. Maksudnya kebanyakan akan Allah luaskan orang-orang kafir. Begitu kata Allah. Disimpan untuk Anda surprise 99 rahmat. Tapi kita ini kadang-kadang kumonnya nggak jalan. Matematiknya nggak jalan kita. Ngejar-ngejar yang 1, nggak 1 lagi. 0,1 juta%. Karena si Korun udah ngambil banyak, bener nggak? Si Firaun udah ngambil banyak. Sekarang aja lihat ya Allah berapa sih di ATM Anda? 100 miliar pun 0,1 juta%. Ada yang lebih gagah daripada Anda, ya udah. Makanya kita ini jangan sampai dunia sebab kegundahan kita. Dunia ini udah beres, Bu. Mual main, tidak akan mati kata Allah sampai jatah dunia Anda beres. Kenapa belum mati? Ayo, kenapa belum pada mati? Yo, coba. Rizkinya masih ada. Iya, tunggu aja bentar lagi rizki mati, rizki habis mati dah. Tenang saja. Iya. Oleh karena urusan rizki nggak apa-apa kita mencari, kita meminta rizki berkah, rizki luas, nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan tumpuan harapan kita. Harapan kita bagaimana kita di akhirat bahagia. Alam kubur yang menunggu kita sebentar lagi. Alam kubur, ya Allah, nunggu kita bentar lagi. Bentar lagi. Ya, lalu satu panjang lama kita menunggu sangkakala ditiup. Ya Allah, kapan tuh sangkakala? Dajjal aja belum muncul. Benar nggak, Bu? Iya, Allahu Akbar, long. Lalu setelah itu alam akhirat, disitulah nanti Yaumuddin dibaca tiap hari. Maliki yaum. Ayo, dibaca itu ayat. Makanya ayat kita baca, kita pelengak-pelengok saja. Hari pembalasan, hari pengadilan. Ayo. Maka seorang muslim jangan jadikan dunia segala-galanya. Jadikanlah dunia sebagai jembatan. Yang kita tunggangi untuk kebahagiaan negeri akhirat. Oleh karena sering saya bilang ke teman-teman semuanya bahwa orang hebat itu orang yang jasadnya di dunia, otaknya sudah di akhirat. Itu orang hebat. Siapa yang bilang? Nabi. Al-Kayyis, orang cerdas itu kata Nabi. Mandana nafsahu, yang dia bisa menahan hawa nafsunya di dunia, wa amila lima ba'dal maut. Dan senantiasa beretos untuk persiapan setelah kematian. Apapun. Ya, jasadnya di dunia, otaknya apapun. Ibu tadi bikin nasi goreng buat suami, apa di otak ibu? Cuma ingin dapat ridho suami, gubrak. Bentar lagi suami kawin, bahaya itu. Lah jangan cari. Iya, ridho Allah untuk negeri akhirat. Semua hiruk pikuk kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadikan semua progres hidup kita Allah dan negeri akhirat yang kini kita capai. Ya, Allahu Akbar, ya Allah, semoga kita tidak terhalangi dengan yang 1 rahmat untuk bisa menggapai 99 rahmat. Allahu Akbar. Surga yang menunggu kita. Enggak ada apa-apanya. Makanya orang terdahulu mereka korbankan jiwanya, mereka korbankan hartanya, bahkan tahu masyitah.
Yang suka nyisir Fir'aun tuh, istri Fir'aun? Allah. Gara-gara itu, ya pas nyisirin, gitu dia bilang Bismillah. Wah, kata Fir'aun, siapa itu Allah? Ya Allah Tuhanku nih. Kaku Tuhanmu. Enggak, Allah. Subhanallah. Ya sampai lihat apa bu? Ya Allah, sampai dimasukkan ke dang-dang, kuali. Makanya nanti ibu, insya Allah ibu-ibu mencium harumnya masyidah. Penyisir rambut, naam keluarga Fir'aun. Insya Allah ya. Mereka berkorban untuk bodoh amat, persetan dengan dunia. Di apa? Dimasak-masak deh. Yang penting aku masuk, mempertahankan tauhid, akidah, keimanan. Subhanallah, begitu sejatinya. Ya, kita ya disogok uang 100 juta melak-melek gitu. Ya, padahal itu jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Taib. Naam. Ya. Kita ulas sedikit ya. Pertama arabtum innakum arabtumullah. Kalian kenal Allah. Kita semuanya tahu siapa Allah. Apalagi muslim. Tapi kalian tidak memenuhi haknya. Pertanyaan bu, hak Allah apa? Naam, hak Allah dua saja. Paling inti, yang lainnya cabang. Hak yang pertama itu anta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a. Agar Allah disembah dan tidak disekutukan. Ya, sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Bukhari bu, Nabi pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, hai Ibnu Abbas, ya, kepada Mu'ad, ma haqqullah 'alal ibad. Hai Mu'ad, apa hak Allah yang wajib atas hambanya? Hak hamba yang wajib atas Allah. Kata Mu'ad, wallahu a'lam. Aku tidak tahu. Engkau dan Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, an ya'buduh. Agar dia satu-satunya zat yang disembah, diibadahi, dijadikan ilah Tuhan di alam semesta ini. Wala tusyriku bihi, dan tidak disekutukan dengan apapun. Kalau hak itu ditunaikan, maka kita pun punya hak. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sehingga hak kita yang Allah akan tunaikan ke kita, alla yu'adziba, tidak akan mengazab man la yusyrika bihi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Makanya bu, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur alhamdulillah menjadi muslim. Dan seluruh umat Nabi dari awal Nuh, umat Rasul sampai Muhammad muslim. Karena seluruh ajakan Rasul sama. Lihat bu, dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Seluruh ajakan Rasul sama. Ya, Allah katakan wa ma arsalna min qablika min rasulin, kata Allah. Surat Al-Anbiya ayat 25, surat para nabi, Al-Anbiya ayat 25. Allah menyebutkan tentang para nabi dan rasul yang diutus sebelum siapa? Muhammad. Apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad. Tidaklah aku utus seorang rasul pun sebelum engkau. Berarti siapa? Dari Nuh, karena rasul pertama Nuh, sampai Muhammad, sampai Isa rasul terakhir sebelum Muhammad. Oke? Tidaklah aku utus seorang rasul pun sebelum engkau, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan, perintahkan kepada mereka, annahu la ilaha illa ana. Tuh, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Maka ajakan seluruh rasul sama Pak Bu. Makanya saya sering bilang, demi Allah pengikut Musa, demi Allah kita. Pengikut Isa kita. Pengikut Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Ibrahim kita.
yang sampai hari ini masih negakkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Maka harus murni. Ya. Sehingga kita tidak mempertuhankan, menyembah, mencintai dengan pengagungan, rasa takut dengan pengagungan, sujud, rukuk, minta, nyambat-nyambat kecuali Allah. Ada yang takut sama Neng Nyi Roro Kidul di sini? Woi. Nyembelih buat Neng Nyi Roro Kidul. Ya, Idul Adha nggak pernah nyembelih dia. Subhanallah. Menyembelih untuk selain Allah. Taib. Percaya dengan, oh pantas bintangnya Leo. Ada di sini. Awas hati-hati. Virgo apa Leo? Hah? Nah. Na'udzubillah. Ilmu zodiak, ilmu nujum. Ya. Ada yang suka nyambat-nyambat nama selain Allah di sini. Ya Jibril, ya Mikail, ada di sini. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Jin Tomang. Hah? Ada di sini syirik. Tidak boleh disambat-sambat dalam rangka kita meminta kecuali Allah dan nama-namanya. Ya. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang bagus. Fad'uhu biha. Kalau mau nyambat, sambat saja nama Allah. Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Karim, Ya Sitir, Ya Dal Jalali, dan seterusnya. Ini mah ya Jin Tomang dipanggil. Ya. Subhanallah. Semoga kita dibersihkan. Apa ini? Oh, masuk di rumahnya ada golok di apa? Dibungkus sama kain kapan malam Jumat dimandiin air kembang. Ada yang punya di sini? Hah? Keris, golok, tongkat, apa lagi? Ya Allah. Benang hitam di sini dikalungkan. Jimat, wafak, susuk. Ada yang pakai susuk di sini? Hati-hati. Biar cantik, biar ganteng, biar laku dagangnya. Kesyirikan yang subhanallah. Ya. Anggapan-anggapan sial disandarkan kepada selain Allah. Ya. Masya Allah. Ya, semoga di tempat antum tidak ada nih. Cari di Jakarta ini lift angkat 13. Cari. Nggak ada. Nggak tahu di Bunur ada gak angkat 13. Astagfirullah. Oh, gak nyampe 13. Mereka anggap sial. Ya. Gitu. Angka kesialan. La ilaha illallah. Dan seterusnya. Gimana Bu? Ini musim hujan. Cari pawang hujan. Astagfirullah. Cari pawang hujan. Untuk memindahkan hujan lah. Ini. Dukun. Perdukunan. Tukang sihir. Tukang teluh. Tukang guna-guna. Ya. Datangnya ke kuburan minta-minta. Hati-hati. Berarti Anda tidak memenuhi hak Allah. Itu satu. Sekali lagi bahwa inti hak Allah yang pertama apa? Tauhid. Yang dengan tauhid itu kita mendapatkan jaminan surga. Maka ibu-ibu, dalam setiap hari kita akan membaca Iyyaka na'bud. Hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Selesai sudah. As-Samad. Yang maha tempat kita bergantung adalah Allah. Al-Ahad. As-Samad. Alladzi lam yalid. Tidak pernah diperanak dan diperanakan. Masya Allah ya. Bentar lagi nih. Happy birthday tuyul nih. Ya. Happy birthday itu anak Tuhan. Bentar lagi nih. November, Desember. Tanggal 25 nanti. La ilaha illallah. Lam yalid. Nah. Mau tahu siapa Allah? Baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Fatihah, baca ayat kursi. Di situ dijelaskan siapa Allah. Maka itu hak yang paling gagah, yang paling pertama. Yang kedua ibu, hak Allah yang kedua yaitu ati'ullah. Allah ditaati. Masya Allah. Betapa banyak ayat Al-Quran, kata Imam Ahmad, ada 33 ayat perintah ati'ullah. Allah ditaati. Apapun perintahnya, kalau Anda hatinya bersih, sami'na, tanpa ada penolakan. Kalau Allah yang merintahkan, sudah. Baik yang wajib-wajib, ya, diperintahkan oleh Allah subhanallah. Wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat. Maaf ya, wajib menutup aurat dengan sempurna.
wajib taat dengan pemerintah, sebelumnya dengan suaminya, ya, dan seterusnya. Yang diharamkan juga tinggalkan. Subhanallah, diharamkan dari mulai syirik, menyekutukan Allah, ya, bid'ah, menjadikan apa-apa beragama tidak menggunakan tuntunan Rasul. Begitu juga maksiat-maksiat yang lain. Ada khamar, ada riba, ada zina, ada togel. Apa togel, Bu? Tolol gelo ya. Ada judi. Nah, alhamdulillah, membuka aurat, ya, dan seterusnya. Maka sami'na wa ata'na. Allahu akbar. Makanya kita perlu belajar mana perintah Allah, mana larangan Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya, kita nggak sadar melakukan larangan Allah, tidak tahu bahwa itu larangan. Mohon maaf ya Bu, contohlah bab berhias, ya, bab berhias. Contohnya Nabi melaknat apa? Pertama, al-wasimah wal mustausimah, laki-laki dan wanita yang mentato badan dilaknat. Betapa banyak, ya, wal namisah wal mutanammisah, yang mencukur bulu halis dilaknat sama. Sekarang diganti bulu halisnya dengan dilaknat. Wal wasil wal mustausilah, dan wanita yang menjanggur rambutnya, maksudnya menyambung rambutnya, pakai rambut palsu, ya. Belum lagi bab-bab yang lain yang sederhana buat wanita, mohon maaf, keluar rumah pakai minyak nyong-nyong. Semerbak baunya, tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, zina kata Nabi. Ya, gitu, campur bau laki-laki tanpa batas dan seterusnya. Maka ma'asyal muslimin, ya, yuk kita pelajari mana perintah Allah, mana larangan Allah. Karena ada hak Allah yang wajib ditunaikan. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar, ya. Jadi itu hak Allah dua yang wajib kita taati. Pertama apa? Kita mentauhidkan Allah. Yang kedua, mentaati segala perintah dalam Allah. Kemudian yang kedua, kaum muslimin kaumullah, Allahu akbar. Setelah Allah ada utusan-utusan dia. Itulah manusia-manusia juru selamat. Siapa dia? Para rasul. Ditutup oleh siapa? Allah. Ya, sosok yang kita harapkan nanti syafaatnya. Mau lihat wajah Nabi, Bu? Allahu akbar. Ya, mau ikut meminum telaga Rasulullah? Allah, Ustaz, jangan tanya. Syafaatnya gimana? Diharapkan semoga kita bisa bertetangga dengan Nabi SAW. Tapi jangan cuma ngomong, ya. Jangan cuma sekedar mau iya. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Nah, tadi kalian mencintai Rasul, tapi kalian tidak mentauladaninya. Padahal ibu-ibu lihat dalam surat Al-A'raf ayat 157. Pegang aja surat ini. Pegang aja ayat ini, selamat Anda. Surat Al-A'raf 157. Semoga kita termasuk yang ada dalam surat ini, ayat ini, ibu-ibu. Apa kata Allah? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Mereka adalah orang yang senantiasa mengikuti sang Rasul, seorang nabi yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Umminya Nabi bukan bodoh ya, tapi memang dibuat ummi supaya tidak ada keraguan. Semua yang dari Nabi bukan dari Nabi. Ya, andai kata Nabi bisa baca, bahaya. Nanti ada anggapan, oh ini kan hasil kecerdasan Muhammad. Jadi umminya Nabi bukan bodoh, tapi memang dibuat ummi, dibuat tidak bisa baca, dibuat tidak bisa nulis, agar tidak ada anggapan apa yang dari Nabi itu, ya, apa yang datang dari Nabi dari hasil karya Rasulullah. Tidak, ya. Taib. Lihat kata Nabi, orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasul, seorang Nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang sebetulnya Muhammad ini telah tercatat dalam Taurat dan Injil, di dalam sisi kitab mereka. Apa yang dia lakukan? Ya'muruhum bil ma'ruf. Ya, Nabi yang ummi ini senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, melarang manusia dari
kemungkaran, wa yuharrimu wa yuhillu lahumut thayyibat, dan mereka dan menghalalkan yang thayyib. Dijelaskan ini thayyib, yang ini bang thayyib. Ya. Wa yuharrimu alaikumul khaba'its, dan telah diharamkan kepada mereka yang buruk-buruk. Ya. Wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim, dan telah disingkirkan beban-beban yang bisa membebani umat, membebani yaitu kaumnya, umatnya, dibuat ringan kita di atas agama ini karena Nabi tidak suka kesulitan. Maka kesimpulannya gimana? Lihat di akhir ayat. Falladzina amanu bihi, siapa yang mengimaninya, wa azzaruh, dan memuliakannya, wa taba'un nur wa nasaruh, dan senantiasa menolongnya, menolong agamanya, menolong sunnahnya. Allahu akbar. Wattaba'u, dan senantiasa melu, manut, ngikut nur. Apa bu nur? Apa bu nur? Ya, nur, cahaya. Dan senantiasa melu, ngikut nur, cahaya wahyu yang isinya perintah dan larangan, tuntunan. Alladzi unzila ma'ah, yang diturunkan bersamanya, maka ulaika humul muflihun, mereka pasti bahagia. Selesai, sudah pegangin aja itu. Itu satu dari sekian ratus ayat, ya, yang saya yakin ibu semuanya hafal nih, ya, yaitu dari surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Cukup, selesai. Bagi kalian itu tauladannya cukup Rasul. Selesai. Liman kana yarju, buat siapa? Bagi yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir yang bahagia. Ibu? Ya. Maka perhatikan nih. Semua ucapan kita, semua langkah kita, semua apapun gerak-gerik kita, hatta kita bersolek, hatta kita berinteraksi dengan suami, sudah cocok belum dengan tuntunan Nabi? Lihat. Karena standarnya siapa yang mengimani, siapa yang memuliakan, siapa yang menolong, dan siapa yang mengikuti cahayanya pasti bahagia. Dalam bersolek, dalam berpakaian, ya, dalam interaksi dengan suami, dengan sesama, ya, dalam berhias dan sebagainya, sudah cocok dengan Nabi apa belum? Dalam berbicara, ayo, makanya bapak ibu, Allahu Akbar. Tapi memang di akhir zaman ini luar biasa ujiannya. Menjadi pengikut setia Rasulullah, Allahul musta'an, berat. Ada lawan. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua yaitu syaitan, yang ketiga teman-teman yang buruk di sekitar kita. Maka ya bismillah, istiqomah di atas sunnah, ya, tuntunan Nabi SAW dalam ibadah, dalam akidah, dalam bermuamalah, bahkan dalam keseharian kita. Ibu, apa sih yang kurang dari Nabi? Jangan urusan besar, urusan masuk kamar mandi Nabi sudah jelasin. Nih, minum nih, sudah jelas. Jangan sampai minum asal tegak aja. Ya, tangan kiri lah, setan kata Nabi yang minum pakai tangan kiri. Pakai sendal. Bentar lagi pakai sendal nih. Gimana pakai sendal coba? Ya, sampai pakai sendal diajarin. Idan ta'ala hadukum falyanta'il biyamini. Pakai sendal mulailah dengan kaki yang, ya Allah, pakai sendal diajarin, Bu. Coba urusan bulu ketek diajarin enggak? Iya, diajarin. Kuku diajarin enggak? Berhias kuku, ya Allah, kayak kuku apa? Kata Nabi, tidak boleh lewat 40 hari ini. Maaf ya, kuku, maaf, bulu ketiak, kalau laki-laki kumis, janggut tidak. Maaf ya, hatta rambut kemaluan, tidak boleh lewati 40 hari. Maksudnya sunnahnya, urusan-urusan sepele. Begitu jentrek jelas. Apalagi urusan rumah tangga, urusan ngurus anak, urusan bernegara. Makanya jangan bilang, Islam ini bukan agama politik. Astagfirullah. Lah. Gimana bukan agama politik? Urusan sendal diajarin. Sallallahu alaihi wasallam. Bisnis apalagi? Ya, apalagi urusan ibadah. Taib. Masalah muslim kemelak. Selanjutnya. Ya. Kalian membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, tapi kalian tidak amalkan. Ibu, apa sih judul Al-Quran? Apa judul Al-Quran, Bu?
Allah sudah jelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan." Sebagai petunjuk. Gimana mau jadi petunjuk? Ya, kalau kita sendiri paham, pertama, ya Allah kurang baca Quran. Bacanya aja jarang. Ibu, ya Allah jangan sampai nih, Allahu Akbar, WhatsApp ngalahin Quran, Bu. Ya, Instagram ngalahin. Iya, Facebook ngalahin. Awas. Baca Allah. Dengan bacanya saja gagah. Kalau bisa punya wirid setiap hari 1 juz, soal gagah itu. Gampang lah 1 juz, setengah juz, gampang, 1/4 deh, selembar deh. 1 halaman deh. Jangan tidak baca. Lalu yang kedua, Bu, pahami. Mudah kok sekarang memahami Quran. Minimal terjemahnya kita tahu. Lalu kalau kita tinggal tafsir, tinggal di Google, Allahu Akbar sekarang. Ya kita pahami. Lalu, subhanallah. Jadilah kita manusia-manusia yang Al-Quran berjalan. Al-Quran memerintahkan ini, sami'na. Al-Quran melarang itu, ata'na. Gimana, Bu? Selimah yang salihah. Suratul Ahzab. Allahu Akbar. Ya. Maka ibu-ibu yang dimaksud Allah, yuk ya kita menjadi orang-orang yang dekat dengan kitabullah azza wajal. Kemudian ya selanjutnya yang kelima, yang keempat, kata Allah, kalian merasakan nikmat Allah tapi ingat dan seterusnya, harta. Maka kewajiban kita bersyukur. Bersyukur pertama dengan lisan kita, alhamdulillah, dengan hati kita supaya kita tidak sombong. Bagaimana? Kita meyakini semua nikmat dari Allah. Dan keutamaan Allah atas kita. Bukan karena hasil karya Anda cerdas, pinter, gagah. Oh aku kan, bapakku kan memang centeng pasar. Ya, atau bapakku kan memang subhanallah, ya, tuan takur. Pantas aku kaya lah. Dan kita manfaatkan nikmat Allah dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat itu bisa kita berbagi dengan yang lain, Masya Allah. Sebagai tanda syukur adalah berbaginya kita dengan nikmat Allah kepada saudara, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Nah, singkat ya karena waktu. Kemudian, ya Allah, ngikuti jalan syaitan. Ibu-ibu, banyak Allah sebutkan, lihat dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh kalian. Fattakhiduhu aduwa. Jadikanlah syaitanmu musuh, jangan dijadikan teman. Ya. Ibu, hati-hati. Syaitan itu di antara propagandanya kamuflase. Lihat Nabi Adam bagaimana? Allahul musta'an. Allah sudah kasih nikmat semua di surga kecuali jangan deketi apalagi makan pohon itu. Ya Allah, setan datang. Adam, tahu nggak, ente itu nggak boleh deketi pohon itu karena supaya nggak kekal. Ya, gitu. Syajaratul khuldi la yabla. Justru kamu itu kalau makan pohon itu dibuat kekal oleh Allah. Ya Allah, lihat di kamuflase propaganda. Yang jelek dibuat bagus. Ya, Allahul musta'an. Tergoda? Hati-hati. Bapak kita aja Nabi tergoda, gimana? Gimana kita? Apa saja propaganda setan? Satu, kesyirikan. Jelas. Kesyirikan. Ya Allah. Ya, Allah disekutukan. Dan sayangnya ibu-ibu, bukan sayangnya, sunatullah, yang mengajak kepada kesyirikan semakin akhir zaman semakin banyak. Ngajak ke kuburan, ngajak subhanallah, ngajak percaya dengan ini, dengan itu. Ya, yang kedua itu jalan setan, kebid'ahan. Beribadah tidak menggunakan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Yang ditolak oleh Allah dan setan suka dengan perbuatan itu. Karena menyimpangkan kita dari jalan Nabi. Yang terakhir itu jelas semua kemaksiatan yang dibuka sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat telinga, maksiat mata, maksiat perut, maksiat kemaluan. Dalam bisnis kita ada maksiat.
Dalam interaksi kita ada maksiat, ya. Dalam makanan kita ada maksiat, dalam minuman kita, di telinga kita banyak maksiat, di mata kita ada maksiat, dan seterusnya. Semoga Allah jaga kita insyaallah. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-6 dan 7, kalian tahu surga itu hak tapi tidak mengejarnya. Neraka itu hak tapi tidak lari. Ya, ibu-ibu, kira-kira surga dikejar dengan apa? Lihat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 72. Ya, watilkal jannah, itulah surga. Urisumuha, aku wariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal kalian. Yuk, ibu-ibu, luar biasa. Pasti surga adanya, tinggal kita bergegas dan ya bercepat-cepat. Kemudian neraka, ku anfusakum, jaga diri kalian, bahkan keluarga kalian dari api neraka. Ya Allah, ya. Jangan sampai kita, makanya ya, hidup ini harus gas rem ya. Gas rem sudah. Urusan ketaatan, gaskeun. Ya, urusan kemaksiatan yang tidak diridhoi Allah, kita rem. Kemudian yaitu yang ke-8, subhanallah, kematian. Bahkan kita melihat orang-orang yang dikuburkan, dimandikan. Subhanallah. Jadikan itu sebagai pelajaran, persiapan. Ya, kita siap-siap untuk hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, jangan sibuk dengan aib saudaranya. Tapi Ustaz, saudara saya kan punya aib. Bagaimana Ustaz? Jangan dikuak aibnya. Kalau gentleman, maka kita nasihati. Minimal kita doakan, ya, agar dia tidak berlarut-larut dalam perbuatan maksiat atau aibnya. Maka kita tutup aibnya, kita nasihati, bukan digibah, ya, bukan kita kita munculkan aibnya sehingga subhanallah yang tadinya tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri, ya, akhirnya menyebar aib saudaranya. Maka ghibah adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu barangkali, ya, yang bisa disampaikan. Ya, poin-poinnya saya kira sesuatu yang jelas lah. Sering kita dengar. Ya, tinggal kita bagaimana 10 ini dicatat ulang, ditempel di pintu rumah masing-masing. Ya, gitu. Naam, supaya ya, karena pembahasan secara umumnya paham sudah. Tinggal bagaimana kita amalkan. Bagaimana jadikan standar hidup kita. Sekali lagi, agar hati kita sehat. Berarti ibu-ibu, 10 ini tombo hati. 10 ini pembersih 10 ini adalah penyehat dada dan hati kita. Bismillah. Semoga Allah mudahkan. Ya, dan dengan itu kita insya Allah gas rem, ya, yaitu ngegas dari atas ketaatan dan rem dari melakukan perkara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kita amal ilmu yang manfaat dan istiqamah di atas agama Allah, di atas ketaatan, di atas kesolehan, dan kita bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang subhanallah menjadikan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 kurang 5 bebas. Ada yang mau tanya atau cukup? Ahlan wa sahlan. Naam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, saya pernah dengar ada pembatalan keislaman. Jadi saya pernah mengetahui ada beberapa pesantren, jadi membawa santri-santrinya untuk ke makam-makam. Bukan wali-wali beberapa, banyak. Itu. Banyak ya Ustadz, banyak. Nah itu bagaimana ya Ustadz ya? Apakah itu termasuk menjadi pembatalan keislaman? Sedangkan mereka itu kan belajar tentang Islam Ustadz. Pertanyaan bagus, Allahu Akbar. Ibu-ibu, ini penting ya pertanyaan, Masya Allah. Naam, sebagaimana wudu, sholat, puasa dari rukun Islam, ada pembatalnya. Batal wudu, batal sholat, batal puasa kan gitu.
termasuk la ilaha illallah ada pembatalnya. Ya, tadinya dia muslim menjadi non muslim, menjadi kafir, disebabkan pembatal-pembatal keislaman yang dia lakukan. Namun ketika kita membahas pembatal-pembatal keislaman ini harus dengan pemahaman yang benar. Maka saya katakan bahwa orang yang melakukan pembatal keislaman tidak otomatis langsung pelakunya Islamnya batal. Tidak otomatis. Atau dia punya syubhat, kekeliruan pemahaman dalam agama. Ya, gitu. Maka ya perbuatannya adalah pembatal keislaman. Tapi tidak berkonsekuensi yang berlakukannya batal Islamnya. Ya, kejahilan atau syubhat, kesalahpahaman. Ya, terus kapan Ustadz kita katakan dia bisa batal dengan pembatal itu? Ya, yaitu ketika sudah ditegakkan hujjah dalil. Sudah dijelaskan jentrek seperti siangnya matahari. Matahari siang bolong, jelas. Tapi tetap saja berlakukan, maka bisa batal keislamannya. Maka oleh karena itu mohon maaf nih, kita jelaskan contoh menyembelih buat Nyi Roro Kidul atau selain Allah. Maaf, nyambat-nyambat yang sudah wafat di kuburan. Ya. Kemudian perdukunan, paranormal, tukang sihir. Semua ini sebetulnya hukum Islamnya batal Islamnya. Karena ini syirik besar. Sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan gugusan bintang tadi. Oh, ini bintang Leo, Virgo, Gelo dan seterusnya. Ya kan? Ibu-ibu. Ini pembatal keislaman. Ya. Tetapi tadi pelakunya melakukan itu disebabkan kejahilan. Belum sampai sunnah, belum sampai ilmu yang sahih. Bahkan sebaliknya yang keburu datang kepada mereka ya ilmu yang memang mereka anggap itu bagian daripada Islam. Saya yakin sebagian kita pernah mengalami fase itu. Ya, Masya Allah, wisata religi. Itu kan wisatanya saja dibilang religi. Bagaimana orang, bahkan ada yang nganter, ada imamnya, entah itu ustadz atau kiai apalah ya. Bagaimana enggak semangat? Padahal secara subhanallah literatur syariat datang ke kuburan, ya Syekh punya niat ini, punya niat itu, ini bagian daripada bahkan kesyirikan pertama di alam semesta yang tidak disadari. Maka sekali lagi inilah Ahlus Sunnah, tidak serta merta langsung kita kafirkan. Ya, dan jauhkan ibu-ibu, saya nasihatkan saya kepada semuanya, jauhkan kita dari bermudah-mudah mengkafirkan saudara kita. Yang ada sejatinya kalau bisa kita ajak, kita dakwahi, kita jelaskan kepada mereka. Semoga ya mereka bisa kembali ke jalan Allah, jalan tauhid. Ya, betapa banyak ya Allah, ibu-ibu punten ya. Saya sering cerita ya, di saya di kami di Pandeglang sebelah sana, ya Allah, ada orang bilang ciletik, cai kecil. Subhanallah, siapa yang mau dapat jodoh di situ mandi. Wanita, di situ ada kuncinya, ada nenek-nenek di situ. Sampai hari ini. Subhanallah, dengan syarat pulangnya enggak boleh bawa BH. BH-nya ditempelkan di pohon kelapa di kebun itu. Allah. Makanya kalau ibu-ibu jalan ke kebun itu banyak BH di pohon kelapa itu. Udah bau apek. Karena mereka meyakini gitu. Siapa yang dapat jodoh dimandiin di situ, di air kecil itu, ya, maka nanti akan dapat jodoh. Dengan syarat katanya pulangnya tidak boleh dibawa BH. Astagfirullahaladzim. Keyakinan klinik-klinik itu masih ada di tengah kita. Siapa yang ke sana pakai jilbab, muslim, muslimah. Ya, ini menandakan bahwasanya kedangkalan tauhid, kedangkalan tauhid, Masya Allah, ya, masih merajalela di tengah kita. Naam, silakan. Ya, silakan. Naam. Enggak apa-apa, boleh ya. Oh, pertanyaan bagus.
Ustaz, kalau kita ke makam orang tua bagaimana? Masya Allah. Ibu, Nabi yang memerintahkan zurul kubur. Ziarahilah oleh kalian kuburan, fa innahu yudzakirukumul akhirah. Karena bisa mengingatkan kalian ke negeri akhirat. Ziarah kubur sunnah. Tapi niatnya 2 saja. Tidak ada 3-nya. 1 untuk kita. Agar kita mawas diri, ya Allah, ya, gundukkan itu nasihat bisu buat kita. Ya, cukuplah kata Nabi, kematian itu nasihat buat kita. Saudara kita sudah ada di kuburan, kita kemana sih? Oh, kemana Anda? Coba ibu kapan-kapan nanti, ya di sekitar kita lah. Coba merenung, subhanallah, satu saat aku akan ke situ. Kapan? Gak mungkin tidak. Mati juga. Apa yang dibawa? Yang cantik pun jadi ulet, dimakan ulet. Yang kaya nggak ada yang dibawa. Yang punya pangkat tinggi apa? Nggak ada. Bahkan tidak dikenang lagi sudah. Subhanallah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mendoakan si mayit. Makanya kan ya kalau kita usahakan kita hafal ya, assalamualaikum ahla diyar. Ya kalau kita ziarah keselamatan kepada kalian, hai penduduk kuburan di sini, minal muslimina wal mu'minin, dari muslim dan mukmin. Antum lana sabiqun, kalian telah mendahului kami. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun, kami pun akan insyaallah ngikuti kalian. Yaghfirullah lana walakum, semoga Allah mengampuni aku dan kalian semuanya. Allahumma ighfir lahu warham, dan seterusnya. Kita doakan. Ya, itu saja. Karena mereka butuh doa kita. Taib. Adapun ada embel-embel yang lain, ya Allah, ada harapan-harapan atau menganggap bahwasanya doa mustajab kalau di kuburan. Ini adalah akidah jahiliyah. Hanya saja, mohon maaf nih, bedanya laki-laki dan wanita, wanita tidak diizinkan sering ziarah kubur, sesekali saja. Ya, kata Nabi, la'anallah, Allah melaknat zawaratul kubur, wanita yang banyak ziarah kubur. Hanya tidak dikuatkan, maksudnya tidak sampai haram, makruh. Wanita mengikuti jenazah, ya. Dan subhanallah, bagi kita terkadang kita terbalik. Kita semangat tadi tuh, bis ke sana, bis ke sini, bapak nggak diziarahi. Ya, keliling Banten, keliling Cirebon, keliling Madura, keliling mana-mana. Bapak di dekat sini nggak ziarahi, ibu nggak diziarahi. Justru mereka yang lebih utama. Bapak kita, paman kita, adik kita, ibu kita, itu yang lebih utama kita. Yang butuh doa kita, kita sebagai anaknya yang soleh, keluarga yang soleh, yang senantiasa mengikuti mereka. Lalu satu lagi, Bu, kalau saya boleh berwasiat, boleh berpesan untuk saya dan semuanya. Ibu-ibu orang soleh bukannya? Soleh. Iya. Naam, di antara ciri anak soleh, tidak pernah melupakan orang tuanya yang sudah wafat. Wallahi. Kalau Anda soleh, berarti Anda tidak pernah melupakan orang tua Anda. Kakek, nenek, apalagi ke atas. Ya didoakan. Sebutkan namanya dalam sujud Anda dalam tahajud. Sebutkan namanya. Allahumma gfir fulan bin fulan. Allahumma gfir ummi. Allahumma gfir abi. Wallah. Ya. Kita ini kadang-kadang jarang ingat abah kita ini. Ingat ummi kita. Padahal mereka adalah sumber yang menjadi sebab adanya dan gagahnya kita. Bahkan warisannya kita rebutin tuh dulu. Tapi kita nggak pernah ingat. Di antara ciri anak solehah, soleh, sering ingat orang tua dan mendoakan mereka. Berikanlah mereka hadiah. Ya, mungkin kita juga berinfak untuk mereka. Mungkin kita juga umrah, haji untuk mereka, membadalkan mereka. Nggak ada masalah. Walaupun mereka pernah haji dan pernah umrah, berikan hadiah-hadiah. Mereka sudah tidak bisa beramal. Maka berikanlah hadiah amal dari kita. Wallahu a'lam. Na'am. Terserah panitia, masih ada? Cukup? Oh, na'am. Masya Allah, ya. Nah, doanya pertama, Allah Akbar. Bu, suami seorang khusus bagi wanita, subhanallah. Ketika memiliki suami, turunlah surganya. Bukan di bapaknya. Bapaknya pun tentunya salah satunya. Tapi surganya ada di suami. Huwa jannatuki aw naruki, kata Nabi. Suamimu surgamu atau nerakamu. Allahu Akbar. Ya. Nah, bagaimana Ustaz, suami saya sudah wafat? Allahu Akbar. Bukankah dia pernah ada kenangan indah dengan kita?
yang ngasih nafkah kita dulu, yang ngasih kita, masya Allah sekarang tempat bernaung rumah. Ada anak-anak dari dia, seorang suami yang gagah dulu. Lalu seterang ketika kita sudah tidak ada, tidak dilupakan, apalagi sudah kawin lagi, udah nggak lupa dan sebagainya. Nggak apa-apa, emang dilarang kawin lagi? Enggak. Tapi jangan sampai lupakan suami awal kita. Naam, ya, di antara bakti kita dengan suami kita, ketika sudah wafat, doa kita. Doanya silakan bebas saja. Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah. Atau bahasa kita. Ya, dengan bahasa kita. Allah Maha paham dengan semua bahasa. Ya Allah, ampun. Ini, ada yang punya ibu angkat enggak? Bapak angkat yang dulu misalkan membiayai kita. Doakan mereka. Sebagai bentuk yaitu balas budi kita kepada, dan mereka sudah tidak lagi bisa beramal. Saya kira cukup ya. Ya, cukup. Baik. Nah, satu lagi ya. Baik, Allahumma. Pertanyaan bagus. Oke. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Baca Yasin di kuburan. Pertama, bagus pertanyaan. Coba ibu baca dalam surat Yasin. Ada ayat kata Allah, liyundhira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Pada hafal Yasin nih. Quran itu untuk mengingatkan yang masih pada hidup. Liyundhira man kana hayyan. Quran itu diturunkan untuk mengingatkan yang masih pada hidup. Wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ingatkanlah dengan Al-Quran orang-orang yang takut kepada Allah. Bukan yang sudah wafat. Quran untuk yang hidup. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, punten ya, walaupun agak sedikit mungkin terkadang membedai kegiatan kita, apa kebiasaan kita. Kata Nabi, al-ardu kulluha masjid. Semua area bumi ini bisa digunakan ibadah. Ibu mau di mana? Mau di ladang, mau di kebun, mau di laut, mau di rumah, silakan ibadah. Baca Quran, zikir, ibadah. Illa kecuali al-hammam, kamar mandi, wal maqbarah, dan kuburan. Kecuali kuburan dan kamar mandi. Awas ya, jangan sampai ya sambil ngeden, subhanallah gitu. Gitu, buang air sambil bertasbih. La. Kamar mandi bukan tempat ibadah. Makanya kita ini pas keluar kamar mandi kita bilang gufranak, ampunanmu ya Allah. Kenapa? Karena di kamar mandi aku lupa, aku tidak melakukan ibadah kepadamu. Oke, dan memang tidak boleh ibadah. Yang kedua, kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, lihat kata Nabi, tatkala perintah baca Al-Quran, kata Nabi, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kayak kuburan, jarang dibacain Al-Quran. Nabi, ya, Nabi samakan atau perumpamakan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti apa? Seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempat baca. Ya, terakhir. Ada hadis, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah Yasin atas mautakum. Di sini salah terjemah. Bacakanlah Yasin atas orang yang mati di atas kalian. Ini terjemah yang sangat salah. Bacakanlah Yasin atas orang yang mau wafat di antara kalian. Perintah membaca Yasin atas orang yang mau wafat di antara kalian, maaf, itu pun hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran. Tidak bisa diamalkan. Taib, katakan Anda ingin mengamalkan, Ustaz kan dhaif juga hadis, ya sudahlah. Maka punten, mohon maaf, ya, kebiasaan itu adalah kebiasaan yang tidak berdasarkan dari tuntunan Rasulullah, bahkan yang adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran di atas kuburan, dilarang apapun. Saya ingin kasih kaidah satu, ibu, mohon diingat. Manusia ketika hidup wajib kita perlakukan beda, wajib tuh. Ibu sama nggak melakukan orang tua, umi sama tetangga, sama nggak? Beda lah.
memperlakukan, maaf, misalkan orang yang berilmu dengan orang biasa sama enggak? Beda. Memperlakukan Nabi dengan orang biasa, manusia ketika hidup wajib diperlakukan beda, sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Tapi kalau sudah wafat haram diperlakukan beda. Kalau sudah wafat haram diperlakukan beda. Makanya Nabi melaknat siapa? Laknatullahi alal Yahudi wan Nasara. Allah melaknat Yahudi wan Nasara dan Nasrani. Ittakhadhu kubur, ataupun Nabi melarang kita membangun kuburan, mewarnai kuburan, ya. Kemudian menghias kuburan. Apalagi sampai menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, zikir di situ, doa di situ, baca Quran di situ, semedi di situ, tapak di situ. Lah, ya, itu bukan ya dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak jauh. Nah, pertanyaan bagus ya. Sekali lagi bahwa kebiasaan membaca Al-Qur'an di atas kuburan adalah tidak diizinkan secara syariat. Cukup? Oke, paling terakhir, enggak ada lagi ya. Oke, bismillah. Bismillah deh. Salam. Naam. Kita mendoakan? Pertanyaan bagus. Naam, doakan saudaranya sudah wafat, mendoakan. Nabi mendoakan, bahkan semua didoakan. Pertanyaan, apakah ada dalam sirah perjalanan hidup Nabi, dalam ibadah Nabi, ketika mendoakan orang lain atau mendoakan sini atau di acara tertentu mengkhususkan surat ini, Al-Fatihah? Carilah. Saya yakin tidak akan ketemu. Ya, maka cukup kita doakan. Cukup kita doakan. Ya, secara praktek tidak pernah ditemukan dalam tuntunan Nabi. Ya, apalagi mohon maaf nih, mengkhususkan Al-Fatihah kepada Nabi. Punten Bu, nggak perlu. Kenapa? Karena seluruh ayat Al-Quran yang kita baca, pahalanya pasti nyampe ke Nabi. Karena Nabi yang mengajarkan kita. Kata Nabi, siapa yang mengajarkan sesuatu, maka dia akan dapat pahala dari yang diajarkan. Seluruh umat yang baca Quran, siapa yang pertama mengajarkan? Rasulullah. Semua. Cuma Al-Fatihah doang yang dikasih.